wabarakatuh. Saya diundang ceramah jam 9.45 pas. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan yang hadir, yang menyimak menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini penghapus dosa dan aib kami. Jadikan majlis ini penguat iman dan amal kami. Jadikan yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang sakinah hidupnya, bersih hatinya, berkah rezekinya, sakinah rumah tangganya, sehat lahir batin. Jadikan siapapun yang hadir ini husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para sesepuh. Mana ada sesepuh kumpul? Silakan masuk. Bentar ya. Boleh digeser dulu sedikit. Mikrofon. Itu yang garis merahnya dicopot aja, kasihan sebagian ibu-ibu mereka. Ya, apapun yang menghalangi selain kamera yang satu itu tidak. Bapak-bapak supaya nggak terlalu nempel ke ibu-ibu, maju ya. Ibu diam. Yang lain semua duduk. Semua panitia duduk. Oke. Stop ya. Tidak ada yang banyak gerak karena dalam teori pidato kalau ada yang bergerak pasti membuyarkan fokus. Panitia duduk. Hei. Nah, pokok undangan. Stop, diam ya. Karena waktu kita terbatas, ibu bapak sudah lama, harus efektif. Tolong perhatikan ini penting sekali. Tebak apa yang ada di tangan ini? Bingung karena tidak tahu, betul tidak? Kalau orang tidak tahu, cirinya bingung. Apa? Tebak apa yang ada di kepala tangan ini? Kalau orang tahu, cirinya mantap. Ini uang bukan? Plastik bukan? Kosong tidak? Apa isinya? Itulah ciri orang yang berilmu. Mantap hidupnya. Makanya kalau ada ibu bapak hidupnya banyak bingung, bengong, pasti kurang ilmu. Saya perlihatkan ini tuh artinya ilmu, jadi tahu. Kalau tadi begini tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa orang ini bakal bahagia, bakal sukses, bakal baik dunia wal akhirat, yufaqihu fiddin. Cirinya oleh Allah bukan dikasih uang banyak, bukan dikasih gelar berenteng, bukan dikasih jabatan tinggi, bukan dikasih penampilan yang cakep, tapi cirinya dimudahkan
paham agama. Jadi tenang saja. Pertama, ibu nggak ngerti masalahnya apa ya kan? Yang kedua apa? Megatron mati paling sebentar, tapi kalau yang ceramah mati ya udah hancur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Orang kaya, pejabat, kiai, orang terkenal, semua pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji dengan keburukan, dengan hal-hal yang tidak cocok dan hal-hal yang cocok dengan keinginan, sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Jadi hidup ini nunggu mati, sambil nunggu diuji. Setiap saat tidak punya uang, ujian. Banyak uang, bagus. Sakit, sehat, benar. Dihina, dipuji, mantap. Belum punya suami, sudah punya suami. Kenapa jadi kelas gitu? Lebih berat ya ujian. Bapak belum punya istri, sudah punya istri. Apa kegiatan? Harus dinyangka. Belum punya anak, banyak anak. Nah, sekarang paham ya. Jadi rakyat, jadi pejabat, berat mana ujiannya? Berat mana ujiannya? Ujian yang berat itu adalah ujian yang paling mudah lupa ke Allah. Ujian yang paling cocok dengan hawa nafsu itu berat. Di Sumatera ujian, kepahitan, banjir, lumpur, rumah hancur, saudara meninggal, sakit. Kita namanya di Sumatera ujian, di Banjaran berat mana ujian di Sumatera dengan di Banjaran? Banyak mana yang ingat ke Allah lagi susah, lagi senang? Orang banyak ingat Allah lagi susah, lagi senang itu banyak yang lupa. Betul? Baru umroh 14 bus, ada yang naik pesawat Garuda, ada yang naik pesawat Saudi. Beda jamnya. Sama-sama ke Medina. Saya naik Garuda. Ini bukan masalah pesawatnya. Ternyata yang naik Garuda banyak zikirnya. Yang naik Saudi banyak tidurnya. Karena pas giliran kami di udara banyak awan, banyak goncangan. Jadi sepanjang jalan, ya Allah, Allah Akbar.
Jadi mana yang bikin lupa kealahan? Kenyamanan, goncangan. Jadi kita lagi diuji. Palestina diuji, tapi boleh jadi tiap saat zikir. Kita sholat juga enggak zikir. Ibu, mau cobaannya yang berat atau yang ringan? Ibu, berat mana? Dipuji atau dicaci? Berat mana? Dipuji atau dicaci? Dipoci segala, dipuji. Jangan bikin jengkel, Bu. Berat mana ujian hidup? Dipuji atau dicaci? Dipuji. Aki ya, udah nyobain dipuji rame-rame. Tahu kan? Udah gitu dicaci maki rame-rame. Tahu kan? Tahu, udah yang nyacinya juga datang sekarang. Nih, sumpah Allah sedang mendengar. Demi Allah, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya, lebih merusak tauhid dibanding dicaci maki rame-rame. Dipuji rame-rame, kalau kurang iman langsung jadi lupa diri, tapi dicaci malah jadi sadar diri. Terima kasih ke ibu-ibu yang nyaci. Nah, pakai pipilun. Gara-gara dicaci mama ini, pahala saya nambah karena ibu ngasih pahala. Mohon, dosa saya habis, diangkut tah gunungnya Cina. Atur mohon, kongsok pipiluan, salah lain, uang. So, bicara apa? Sudah habis belum waktunya? Gak usah ngambek, biasa aja. Lanjut. Jadi orang yang senang dipuji cenderung sibuk ngebagus-bagusin topeng, gampang hidup munafik. Tapi kalau dicaci, dipakai jalan tafakuri diri, malah jadi sadar diri dan bisa memperbaiki diri. Hati-hati. Mana yang berat, jadi polisi, jadi rakyat? Jadi polisi, gaduh pistol, nyandak borgol, berat. Tapi polisi dan rakyat sama-sama bakal mati. Berat mana di akhirat? Polisi ya. Lanjut. Jadi hidup ini adalah ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah, kepada Allah lah kembali. Jadi dengar, ini rumus hidup. Makanya kalau di kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor pemerintah, kantor polisi, kan suka dipasang tak ada 3 ngajejer. Ya, yang tengah memanukan burung garuda lain, yang di pinggir pejabat yang bekal, yang awet yang mana? Yang tengah. Makanya kalau ibu ingin awet jadi patuh. Dengar, yang kiri kanan pasti berakhir jabatannya. Betul? Adakah yang tidak berakhir? Berakhir. Yang kedua, pasti berakhir hidupnya. Benar? Adakah pejabat yang tidak mati? Nah, yang ketiga, pasti diadili di akhirat nanti.
Jadi tidak selesai dengan mati. Mati itu adalah awal perhitungan, mempertanggungjawabkan ngapain aja selama diuji di dunia. Jadi harus gimana dong? Mau sukses tidak? Ibu anak-anaknya pengen sukses, suami ingin sukses. Raden jawab, mau sukses tidak? Ibu teh pengen anaknya sukses. Apa itu sukses? Tuh kan dengar video wae. Apa itu sukses? Berhasil. Apa itu sukses? Cicing, kalau tidak tahu cicing jangan recet kayak gitu. Sukses itu Ali Imran ayat 185, yaitu dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, masuk surga. Itulah sukses. Faqad faz namanya. Jadi orang sukses itu adalah yang masuk surga, itu sukses. Terus mau apa di dunia kaya, di akhirat tutung. Di dunia bola kokoh, berekeke, di akhirat mah jejeritan. Di dunia kaya raya, di akhirat kegelegeknya nanah, buah zakum. Di dunia dihormat-hormat, di akhirat mah molokok semua sekujur tubuh. Pasti itu kuburan tuh ada azabnya. Akhiratnya pasti seperti pastinya mati. Gak bisa mengingkari mati, gak bisa mengingkari akhirat. Jadi orang yang sukses itu adalah harus lengkap, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam. Karena ada yang masuk surga tapi masuk neraka dulu. Mina mau tidak? Karena muflis, bangkrut. Dia berbuat baik, sholat, saum, ngaji, ke majelis taklim, sedekah, tapi juga zolim. Nah nanti di akhirat yang dizolimi ditimbang. Kalau belum selesai di dunia, bayar oleh pahala sholat, pahala saum. Habis pahalanya, yang disakiti masih banyak. Buat bayar tidak ada. Dosa orang yang disakiti diangkut oleh orang yang menyakiti. Dikeum heula eta di neraka sampai habis baru masuk surga. Kalau mau nyobain pakai lilin we kecelakaan. Kalau kecelek aja jejeretean di akhirat dahsyat. Sendalnya aja dipakai ngagolak otak. Bekal mati kita nih, bakal diadili nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kita akan lihat balasannya. Mulai sing harulang. Sieun saya, teu sieun Allah. Jangan takut ke orang, takut masuk neraka. Ibu, kalau suami takut ke ibu, ibu jangan bahagia. Misalkan suami namina STI, suami takut istri. Kalau mau ketemu istri teh kumaha?
Suami takut istri, biasanya baiknya cuma di depan istri, jauh dari istri, merdeka. Yang bagus suami takut Allah, di mana saja dia berada terjaga. Jadi gimana tuh aku kudu kumaha jadi lieur. Jangan takut oleh ujian, karena ujian mah tidak bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Iya kan? Nah, sing haruleuh. Iya kan? 2 tambah 5 sama dengan 100, lulus. Bukan karena soal, tapi karena salah. Ujian mah terserah Allah. Ek susah, ek senang, dipuji, dicaci, semuanya tidak ada yang bahaya. Yang bahaya teh salah menyikapinya. Ayo misal di sini diuji, lagi duduk ada yang kentut, tuh ujian bukan? Kalau disiku, betul? Jangan kentut. Bagaimana jangan? Sudah. Kalau jangan itu tadi, ini udah. Aku udah bau, berarti udah nyerap. Nggak bisa dipulangin, betul ya? Gimana nih ujian kalau ada yang di sebelah saya kentut? Oh, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Telinga masih normal, bisa mendengar suara halimpu terputus-putus ya. Adik meledak, bagaimana? Alhamdulillah, berarti saya tidak kena COVID. Tidak perlu dicolok. Kumaha si Ece yang lagi kentut? Dengar, berbaik sangka. Pasti si Ece nggak ada niat kentut di sini. Pasti udah nahan, tapi terkatahan. Jadi bagaimana dong? Udah beres. Lihatnya ke sini aja. Ayo ngorotan bikin air. Bagaimana? Berbaik sangka. Udah beres, tapi rada bau. Nafas pakai mulut. Jaga perasaannya. Dan dia juga malu, betul ya? Pelukah ngarewas? Tenang aja, tukar kuping. Bohong. Udah pura-pura nggak tahu aja. Nggak dikasih tahu juga udah menderita, betul ya? Lulus begitu di jalan. Monyet, ujian bukan? Banyak yang kan lulus, nonjing. Wah, mau ngapain jadi binatang? Gak boleh. Monyet, bukan. Assalamualaikum. Beres lulus. Begitu hidup Pak. Setiap waktu diuji, betulan. Nah, bagaimana supaya lulus ujian? Orang yang lulus ujian namanya apa di dunia? Hayatan thayyibah. Apa saja yang terjadi, dia tetap bahagia, tenang, aja, kalem, raos. Dicaci, dipuji, sami we antem. Laku nggak laku dagangan antem we. Apa kuncinya? Apa kunci hidup bahagia? Oke.
ini kan kita lagi nunggu jemputan malaikat maut. Apa yang paling diinginkan selama hidup di dunia ini? Sok hoyong naon aku. Satu patah kata berarti tidak tahu, Pak. Kalau tahu mah jika tadi apa ini? Tisu mantep. Coba saya bantu, Bu. Mendingan banyak uang atau hidup bahagia? Kalau banyak uang pasti bahagia, tidak? Belum tentu atau belum nyoba? Kalau banyak uang pasti bahagia, Allah tidak adil. Sebab tidak semua orang uangnya banyak. Kalau jadi pejabat pasti bahagia, berarti di Indonesia yang paling bahagia sekarang Pak Prabowo dan Gibran. Kayaknya malah lagi liar. Kalau yang cakep pasti bahagia, berarti kita nggak ada yang bahagia. Nah, terus tuh pilih salah satu penghawat. Mendingan punya rumah seperti istana atau bahagia? Mending punya jabatan tinggi atau bahagia? Mendingan emak ini awet muda atau bahagia? Jadi apa yang paling diinginkan dalam hidup ini? Tah gitu atuh dari tadi. Kalau udah jelas enak. Saya mah pengen bahagia. Kalau ada yang nanya, apa sih yang A inginkan? Saya pengen bahagia. Kemudian dikubur, saya juga pengen bahagia. Nanti di yaumul hisab pengen bahagia. Lalu pulang ke surga, bahagia selama-lamanya di surga. Saya pengen bahagia. Ibu teh kan nikah teh, makanya nerima lamaran si dia teh. Tadinya pengen bahagia, benar? Hasilnya gimana? Siapa yang bikin ibu pening? Si Eta, kan? Pengen punya anak, disangkanya bakal bahagia, lihat kalau salah ilmu. Apa kunci hidup bahagia? Coba. Ikhlas. Ibu yang udah tahu diam. Saya pengen yang nggak tahu. Sebagian besar nggak pada tahu naon kunci hidup bahagia. Ada berapa kunci hidup bahagia? Nggak tahu lagi, berarti itu bahagia ya. Bukan tuh. Bahagia mah karena motor juga gitu. Kunci hidup bahagia itu dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Ulangi. Jadi bukan masalah uang, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas. Nggak ada kaitan gelis dengan bahagia. Itu ukuran rumah bukan bahagia. Mau jadi apapun akan bahagia kalau kuat iman dan kesibukannya jadi amal soleh. Kartos. Orang kaya bisa bahagia? Ibu tidak, Bu Haji Cing, orang kaya kuat iman, kekayaannya jadi amal soleh, bahagia. Jadi pejabat kuat iman, tidak tergiur licik, dan
dijadikan jabatannya jadi amal kebaikan, bahagia. Jadi orang kurang bahagia tuh bukan karena banyak cobaan hidup. Kenapa orang kurang bahagia? Kira-kira apa sebabnya? Perasaannya udah dijelasin. Surat An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman ke Allah, Allah sungguh memberikan hidup bahagia, hidup yang selalu ajeng apapun yang terjadi, rezekinya cukup, akhlaknya mulia, hatinya tenang, ibadahnya ajeng, iman dan amal soleh. Jadi kalau orang kurang bahagia artinya intan. Jadi ece teh teu bahagia lain suami kurang ganteng, tapi karena kurang iman dan kurang. Jelas? Rumah kecil kalau ngontrak di rumah kecil kalau kuat iman bahagia tidak? Bahagia. Koruptor bahagia tidak? Hah? Tidak mungkin bahagia. Kenapa? Karena maling itu bukan amal soleh. Orang yang suka berzina, selingkuh, pasti bahagia tidak? Tidak mungkin pezina bahagia. Mustahil. Yang menentukan bahagia atau tidak adalah Allah. Bahagia itu di hati. Sedang hati yang ngebulak balik adalah Allah. Dia suka zina, dia suka maling, dia suka nyakitin orang. Mustahil hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Karena bahagia itu hanya bagi orang yang beriman dan amal soleh. Iman, amal soleh, pintunya apa? Ilmu. Makanya jarang belajar agama, pasti kurang iman. Kalau kurang iman, pasti kurang bahagia. Kalau kurang bahagia, akhlaknya juga kurang bagus. Saya mau bicara sama Pak Prabowo, Pak Presiden, mau diapa-apain aja. Kalau para petingginya kurang iman, susah. Orang kurang iman Tuhannya tuh dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, syahwat, itu aja. Padahal pasti mati. Di bawah tidak? Tidak. Harus bagaimana kuat iman? Cirinya belajar agama dan diamalkan. Nah, karena sekarang saya bagiannya tukul salim. Oh, udah habis belum? Ah, suaranya atau galak itu. Tinggal jawab baik-baik. Belum apa? Sekarang kita paham kami. Belum apa? Pakai. Bukan amal soleh. Kamu gitu bu, saya bukan suami ibu untuk mesrakeun. Salah wae. Tenang. Sekarang mah sederhana ya. Pokoknya mah gimana sisa umur kita tuh harus bahagia. Bahagia tuh iman dan amal soleh. Kuncinya apa? Cari ilmu. Tiap hari harus belajar. Sekarang kita punya medsos, bisa banyak ulama
yang ngajarin. Ilmu apa yang paling penting? Ilmu ma'rifatullah, ilmu kenal ke Allah. Sebab kalau kenal ke Allah enteng hidup, namanya kuat iman. Kalau kurang iman cirinya apa sih? Kalau ingat yang belum terjadi, GTA, galau tiada, liwe, bacem, banyak cemas, cemurus, cemas terus menerus. Nah, orang kurang iman kalau ingat nanti besok yang akan datang. Kenapa dia galau? Karena dia tidak kenal Allah. Kalau orang tahu ilmunya gimana? Bagaimana nih masa depan? At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah takdirkan, tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, dan kepada Allah orang beriman bertawakal. Enak, gak usah takut. Ada Allah yang maha baik. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa sampai mati yang ngasih rezeki siapa? Benar. Gimana ya? Saya tuh stres loh. Kami kan udah tua. Gimana kalau nanti suami saya meninggal? Coba, gimana? Dikubur. Maksud saya bukan itunya. Terus saya bagaimana? Janda. Lalu rezeki saya dari mana? Coba. Ada ibu-ibu yang suaminya udah meninggal, mohon maaf. Ada? Saya nggak ada maksud apa-apa ya, cuma nyanyi aja. Ibu udah lama suaminya meninggal? Udah berapa lama? 2016. Suami sudah wafat. Semoga Allah mengampuni dan memuliakan. Ibu masih hidup tidak? Masih makan? Masih punya rezeki? Berarti bukan suami yang menjamin, ya Bu. Makanya jangan terlalu cinta sama suami. Karena suami ibu belum tentu, bukan belum tentu cinta. Karena salah wae mama semangat tapi salah. Bu, salah satu yang membuat ibu menderita tuh lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Lebih takut ke suami daripada takut ke Allah. Makanya saksara. Bu, ibu, siapa yang menciptakan ibu? Yang jelas siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih hidayah siapa? Yang nutupin dosa mama ini siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Yang menurunkan tenang siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih husnul khotimah siapa? Yang bisa ngasih surga siapa? Allah terus yang disebut. Nah, makanya ke suami. Kenapa gak ada nyebut suami sedikit pun juga? Makanya jangan risau, ada Allah. Kumana suami saya teh makin tua, hari ibu enak deh ngomong. Kan ibu teh bangun tidur ngagebek, ya aki-aki, berarti ibu ini gitu. Tapi saya tuh ingin suami saya tuh soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah, rezekinya melimpah. Dengerin ya Bu, yang seperti itu kan gak ada yang mau sama ibu. Berayah no ayah sebagai ladang ama ya mak.
melongo sih Pak. Boleh minum dulu kan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah minum. Kucing minum. Bebek minum. Kambing minum. Kita minum. Apa yang membedakan? Yang membedakan bagi kita minum itu ibadah. Niat minum supaya hak tubuh terpenuhi semua. Sunahnya sambil duduk, pakai tangan kanan, terus ada sebelum bismillah dilihat ada nggak airnya. Bisa cacing, sunnah. Melihat gelas itu sunnah. Kalau ada lalat celupkan dan bismillah teguk 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Air yang masuk diapit oleh bismillah dan hamdalah, barokah, bisa bikin sehat. Nah, orang yang tidak pakai niat, tidak pakai bismillah, mirip bebek, kambing, monyet gitu. Jadi kalau kita cuma gelek-gelek aja rugi, harus jadi amal. Nah, Bapak Ibu jangan lupa belajar, ya. Kemudian amalan apa lagi? Gimana sih kalau orang punya iman dan amal soleh itu gimana? Nanti hatinya tuh jadi bersih. Namanya qalbun sahih. Asy-Syu'ara 8889. Di sorga teh nikmat luar biasa. Nah, puncaknya nikmat berjumpa dengan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang jumpa dengan Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang tidak cacat. Ini kuncinya. Iman itu di hati, amal soleh juga diterima kalau niatnya ikhlas, bersih hati. Jelas? Jelas tidak nih? Coba supaya kuat iman tadi banyak belajar dan diamalkan. Sekarang gimana tentang amal soleh? Tebak, mana yang bisa bikin bahagia? Senyum atau cemberut? Tahu geningan. Nah, semua mana yang bisa bikin bahagia? Perkataan baik atau perkataan kasar dan buruk? Tahu. Mana yang bisa bikin bahagia? Pemarah, gampang marah, atau bisa menahan marah? Mantap. Mana yang bisa bikin bahagia? Dendam, enak, sebel ke orang lain, atau memaafkan? Ya Allah, tinggi ini ilmu. Ini ilmu takwa ya. Mana yang bisa bikin bahagia? Pelit, korek, kedekut, buntut kasir, atau senang bersedekah? Ya Allah, ini mah ulama hukum. Harusnya ini bahagia nih. Coba kalau berbuat baik pasti bahagia, tidak? Hah? Benar. Tes. Buat bapak-bapak sebagai kaum minoritas di Banjaran Tengah ya. Ini kayak ibu-ibu semua. Kenapa laki-lakinya segini? Karena yang lain sedang kerja.
Kenapa ini nggak kerja? Karena ini yang punya perusahaannya atau kurang kerja. Lanjut. Dengerin ya. Tadi berbuat baik apakah pasti bahagia atau tidak? Bu, ngurus anak berbuat baik bukan? Yang berbuat baik bukan? Melayani suami berbuat baik bukan? Pasti bahagia tidak? Kita lihat. Itu penutupnya ya, gongnya ya. Ibu masak buat suami pagi-pagi hari Ahad, surprise. Tahu masakan teh coba karedok, bakal kaya, wah spesial. Pakai bunga di pinggirnya, di sini pakai jempol. Pak, sarapan dulu nih, surprise. Suami teh ngakebok. Naon dia mah, naon dia? Ini teh sengaja masak buat suami. Nah, Bapak jadi bengong begitu bukannya bersyukur. Aduh, atuh emak nggak ngasih tahu masak. Emang kenapa? Ini Bapak teh udah ada janji nih pagi ini mau sarapan bubur sama teman-teman sasapedahan. Jujur, jangan langsung solehah, yang asli dulu ya. Bagaimana perasaan ibu udah masak setakar kebab, suami ternyata mau makan sama temennya? Apa? Kecewa terus? Kapok, mau dibere, apa lagi? Apa? Sama nawe. Wali pamasakeun deui. Ternyata Pak, berbuat baik itu tidak identik langsung bahagia. Buktinya receh karena leuheul gitu. Capek-capek mau pamasakeun sok aja menjaga sorangan. Padahal masak, kenapa nggak bahagia? Karena amal soleh itu bukan hanya berbuat baik, tapi berniat baik. Innamal a'malu, niat dulu, amal dulu. Nah, ini kuncinya masuk surga teh Bu. Ibu teh menipeang seperti ini teh capek. Ngurus suami, ngurus anak, ngurus kerja. Kalau tidak pakai niat, gak ada nilai. Tapi jago niat, sekecil apapun kebaikan melimpah besar pahala. Makanya satu hal yang penting selain belajar agama, belajar mengamalkan, ada lagi yang sangat penting, belajar meluruskan niat. Apa? Niat sudah, amal tidak jadi, sampai tidak ke Allah. Sampai niat haji keburu meninggal, sampai itu. Niat sedekah, dompet hilang, sampai niat. Mau tahajud, kaboboan, dapat pahala tahajud. Asal sedih, jangan alhamdulillah. Ini niatkan, mudah-mudahan. Belum jadi amal, baru niat sudah sukses. Jadi amal kecil saja, ngasih separuh kurma sepotong, tapi ikhlas, bisa itu membawa seseorang ke surga. Saking mahal dan berharganya niat yang ikhlas. Ikhlas teh kumaha? Ibu mau dikasih susu murni enggak dengan Bapak 10 liter sehari bebas ongkir dari Sapi Bahagia? Mau tidak? Kalau mau, kalau tidak, hadirin yang benar. Mau?
susu murni mau, tapi dicampur dengan kotoran sapi. 1 sendok tembok. Ini cakia ya, 10 liter teh. Oleh dicampur dengan 1 sendok kecil kotoran sapi mau. Gini aja ibu nggak usah lihat saya kocekin. Mau tidak? Nah namanya ikhlas tuh murni. Makin murni lillahi ta'ala dapat. Kita mah gak jelas niat. Makanya orang yang hebatnya bukan yang banyak amal. Coba alhamdulillahilladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu. Amal yang paling baik, bukan paling banyak. Karena ikhlas. Paling baiknya karena ikhlas. Kalau ada hewan cicing atau sumuk. Jadi orang itu menderita karena kurang ikhlas. Bang ini banyak yang berbuat baik. Nih seperti bapak-bapak kan tiap hari membanting-banting tulang. Betul tuh. Karena tukang daging ya. Apakah ceramah kita berikan lagi hadirin ceramah wae? Apakah bisa jadi pahala? Belum tentu. Di akhirat bisa ngejengkam. Apakah hafal Quran pasti masuk surga? Belum tentu. Apakah dakwah siang malam bisa masuk surga? Belum tentu. Apakah sedekah kebangun masjid pasti masuk surga? Belum tentu. Amalnya sih iya, tapi niatnya. Nah, orang ikhlas wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Al-Bayyinah ayat 5. Saya udah apalah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berikut ini latihan ikhlas. Harus banyak doa ke Allah ya. Doanya yang paling pendek, Allahumma inni as'aluka qalban salim. Ya minta qalbun salim. Yang rada panjang sedikit, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa, bersihkan jiwaku. Engkau sebaik-baik yang bisa mensucikan. Engkau pelindung, pemelihara jiwa ini. Harus doa, karena Allah yang bisa membersihkan. Nah, amalnya kalau ingin hatinya cepat bersih, ya sesudah kita doa ada 2 ya, ini mujahadahnya. Mudah-mudahan bekerja. Sampai jam berapa sih saya waktunya nih? Kira-kira tuh. Ya udah terserah ibu mah. Non debat ya. Abi yang cicing mah cicingan, ui mah ui we. Bu, dengerin. Mujahadahnya dulu ya, amalannya. Yang paling cepat membersihkan hati itu adalah perbaiki sholat. Sebab sholat itu seperti ada sungai di depan rumah. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi. Kotor enggak badannya? Bersih terus. Makanya sholatnya sebisa mungkin TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Terutama lelaki ya. Kalau emak-emak gimana? Ya kalau nggak jadi fitnah boleh. Tapi tepat waktu harus. Telat makan penyakit, telat tidur penyakit, telat ngantor masalah, telat sholat sumber masalah. Pengen bersih hati, jangan menunda sholat. Ditambah sholat sunnah lainnya.
Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Bersih. Ditambah lagi tahajud, dan di penghujung malam minta ampun, bersih. Sholat itu pembersihan. Yang sholatnya jelek, apa cirinya? Korea, berat, cepat, suka ditunda, suka ditelat-telat sholatnya, dan sholatnya gercep. Dia ngaco dan sedikit zikirnya. Sholat makin banyak, sholat sunnah yang dicontohkan, bersih hati. Sholat itu pembersih hati kalau benar. Makanya dikit-dikit sholat. Ria-ria nih mikiran salafi sholat. Mau ngapain mikirin salafi? Mendingannya nih laporin ke Allah, betul. Ingat anak, sholat. Ingat dagangan, sholat. Makin sering sholat, makin bersih. Dua, apa yang bisa membersihkan hati? Sedekah. Sedekahnya kalau ikhlas bersih Pak. Karena ciri orang takwa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak lapang dan sempit. Pasangan dari sholat itu sedekah. Orang yang sholatnya bagus, sedekahnya gampang. Orang yang pelit pasti sholatnya jelek. Karena pelit itu fahsya, perbuatan keji. Ayo dikit-dikit sedekah, terutama pagi ya. Kenapa pagi? Karena didoakan malaikat dan sedekah kita manfaat. Kita kasih makanan pagi, nah makanan itu jadi penguat ibadah. Sedekah, ya Bu, Pak, mau tahu caranya supaya sedekah? Gak usah kebanyakan mikir. Pernah di pengajian saya lihat videonya, kotak infak lewat, ada pemuda ngeluarin uang 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Mikir lama, mana ya? Akhirnya diputuskan yang 100.000 yang dilipat dan dimasukkan ke saku, yang 1.000 masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, tiba-tiba ayah aki-aki Noel, si aki ngasih uang 100.000, kaget. Allah, tuh kaki ngali gaya, tuh kaki ngali bengar, sedekah 100.000, hebat ki. Masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, ditoelin kok akhirnya, ki, taragrab tina sapu. Teman nih ngali kotak infak dikeut, langsung ingat obeng. Mau kayak gitu? Orang pelit mah diambil oleh Allah dengan berbagai cara. Coba saya pengen tahu yang jamaah jujur ya, punya uang 120.000, 2 lembar, yang mana yang dimasukin? Jujur. Ternyata bukan 2 lembar, 3 lembar, 125. Jadinya yang mana? 5.000. Jujur. Ya Allah, ternyata 4 lembar, 127. Jadinya berapa? Maka tuang tak kayaknya pelit. Jangan pelit ya. Pengen bersih hati, tolong orang, sedekah. Abdi tegado atos makanan, enggak punya pakai tenaga. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadi orang yang pengen bersih hatinya, disukai Allah, qalbun salim, cirinya di mana dia ada, dia berbuat baik. Ikhlas. Nanti penutupnya saya ajarkan bagaimana caranya belajar ikhlas. Apalagi amalan pembersih hati, baca Quran. Nabi Musa ada mukjizat, Nabi Isa ada mukjizat, beberapa nabi lain ada mukjizat.
Semuanya berakhir dengan wafatnya Nabi, kecuali satu mukjizat yang tersisa sampai sekarang. Apa? Al-Quran. Bu, makin banyak baca Quran, makin dimudahkan segala urusan. Ulangi. Makin banyak baca Quran, makin dimudahkan segala urusan. Kurang kompak, sekali lagi. Makin banyak baca Quran, makin mudah segala urusan. Kita madang gak bisa ngebulak-balik hati orang. Ibu, gimana cara ngebulak-balik hati suami? Gak bisa. Pak, nasihatnya bapak kan gak mempan ke istri, ya kan? Bagaimana mempan? Bapak sendiri gak mempan ke diri bapak sendiri. Istri kan udah tahu modal bapak. Gak usah banyak ngomong. Ngaji, Pak. Ada kalau di rumah bapak ibu dengerin, ribut wae, bertengkar lagi, dikit-dikit ribut, kurang uang, dia belum kabayar, ribut. Itu rumah banyak jinnya. Udah rumahnya kecil, jinnya banyak. Gimana ngusirnya? Baca Quran, terutama surat Al-Baqarah. Jin tidak masuk, setan terbirit-birit pergi, sihir tidak mempan. Baca Quran, Bu, coba lihat nanti hasilnya. Demi Allah, kalau bacanya ikhlas, itu rumah akan penuh ketenangan. Keperluannya dicukupi. Wah, Allah udah tahu keperluan. Ada suami istri bertengkar, terus gimana ya? Kami ini tiap ketemu bertengkar. Baca Al-Baqarah. Enggak tuh, enggak bertengkar karena panjang Al-Baqarahnya. 2 juz banget. Bu, Ibu, mau punya hati bersih? Baca Al-Baqarah dan juga ayat. Kalau rumah baca Al-Baqarah biar aja. Tapi panjang, mau yang pendek. Al-Baqarah ada Alif Lam Mim. Tapi nggak modal tuh. Keperluan banyak tengah modal. Dikit-dikit baca Quran. Ada waktu baca Quran. Kalau lagi halangan bagaimana? Murojaah, hafalan. 1 huruf 1 kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf sama dengan 190 berbuat kebaikan. Makanya orang yang rajin baca Quran cirinya gak suka banyak ngobrol. Orang banyak ngobrol banyak masalahnya, banyak dosanya. Betul, Bu? Nah, masuk di sadawai deh. Kalau nggak hati-hati ganti, jangan kebanyakan lihat online yang gak manfaat. Pengen bersih hati, kalau misalnya lagi tonton ibu drama Korea, ala Rasep, Indonesia kebuk astagfirullahaladzim. Peol ke halal ya dia. Terakhir, pengen bersih hati, banyak istighfar. Orang yang banyak istighfar, karena setiap bikin dosa 1 tetes tinta hitam, setiap istighfar dihapus. Tiap hari kita nambah dosa tidak? Ini bapak ibu punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyak? Kalau 1 dosa dibalas 1 bau, ibu ini bau apa? Bau mabok luar biasa. Suami mau deketan, temen ada yang mau deketan. Aslinya kita ini dijauhi setiap orang kalau dosanya dibalas dengan bau. Bapak, kalau 1 dosa bapak dibalas ngeluarin 1 belatung seperti apa? Menjijikan. Kita tuh ditutupi oleh Allah, makanya orang masih
masih menghargai kita. Tapi kalau Allah mau ngebuka, pasti kebuka. Mumpung ditutup, tobat. Istighfar. Selain bersih, orang yang senang istighfar hati tenang. Orang yang senang istighfar masalah apapun ada jalan keluarnya. Orang yang senang istighfar wa razaqahu min haitsu la yahtasib, rezekinya datang yang tidak bisa kesangka. Kemarin di majelis taklim Blok M ada ibu-ibu tersebut kerjanya istighfar. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ada yang mau kasih umroh, yang mau kasihnya tidak tahu. Pokoknya tak ibu itu silakan. Yang ibu juga tidak tahu siapa yang mau berangkat umroh. Ada di Riyadh cerita kisah nyata. Ada yang suaminya meninggal muda, anaknya masih balita. Istri tidak siap untuk cari nafkah. Akibatnya mantap makan tabungan, gak bisa kerja. Lama-lama tabungan habis, jadi mindset makan aset. Lama-lama aset menipis, mulai ke masjid minta bantuan, dibantu. Tapi 1, 2, 3 orang masjid jadi kurang lagi membantu. Imam datang, ibu, kenapa ibu begini? Saya suami meninggal, saya tidak bisa kerja juga anak siapa yang ngurus? Ibu, sebelum minta ke masjid ini ke jamaah, apakah minta ke Allah? Saya minta, saya sholat, saya baca Quran, saya berusaha tahajud. Ibu banyak istighfar. Ini saya belum istighfar, Bu. Istighfar sebanyak-banyaknya. Kurangi ngobrol, kurangi apapun kecuali perbanyak minta ampun. Ya, buka lembaran dosa dari mulai balik. Astagfirullah, ampun ya Allah. Saya jarang khusyuk dalam sholat. Astagfirullah, orang tua belum berbakti. Astagfirullah, gak anak belum jadi contoh. Jadi istighfar terus. Hari Jumat yang biasa datang, ibu gak ada. Jumat kedua nggak ada, imam datang tuh, ada apa nih si ibu kok jadi hilang? Ternyata kata tetangganya, ini ibu ini jadi rada aneh karena sepulang dari masjid jadi jarang ngobrol, tapi mulutnya komat kami terus, dan anak-anaknya juga istighfar terus. Udah gitu minggu yang lalu tiba-tiba datang tamu, ditanya, Bapak mau kemana dengan ibu? Saya bertamu, saya tuh mimpi. Di mimpi harus datang ke rumah ini, bawa beras, makanan dan uang. Akhirnya datang, ternyata ini tuh saudara jauh dengan yang janda itu. Selesai ngejemuk, ngasih, pas pulang ibunya bilang begini, nah, kamu teh usaha udah mapan, umur udah cukup buat nikah. Tadi ibu lihat, yang tadi itu yang kita bantu itu saudara jauh juga, orangnya manis, baik, ahli ibadah. Ibu mah rasanya senang sekali kalau kamu mau menikahi dia. Apa kata anaknya? Samina wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Minggu depannya nikah, dibawa rumah cukup, tak barokah, istighfar. Jangan mikir ganti suami, asik ya istighfar, benar. Ayah ada petot gini. Bapak juga jangan macam-macam, Pak. Tuh Pak, capek hidup banyak dosa. Karena tiap dosa akan bikin 1, capek, 2, penyakit, 3, cemas, ini dosa, 4, sedih, 5, diganggu orang, yang ke-6, hidup serba susah,
itu buah dari dosa. Kalau istighfar diilangin oleh Allah. Tos aya nama ibu-ibu teh tong seueur teuing ngobrol, tong wisada wae, mending banyak istighfar. Pelan tapi ya, tong tarik teuing astagfirullahaladzim, itu bukan istighfar, dengan emosi. Satu, banyak belajar agama, siap. Yang kedua, perbaiki sholat. Ketiga, pokoknya sing rajin sedekah apapun, termasuk senyum, itu juga sedekah sepanjang ikhlas. Yang keempat, selalu dekat dengan Quran, tiada hari tanpa baca Quran, belajar Quran dengan ikhlas. Dan yang kelima, terus menerus membasahi lisan dengan menyebut nama Allah, di antaranya istighfar. Nanti beres sendiri kok masalah apa? Bukan kita yang bisa menyelesaikan. Nanti Allah ngatur. Tadina jarudes jadi bagen, itu bayar hutang jadi bayar, ya kan? Allah yang ngatur semuanya. Dan kita mah gak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Yang bisa pertolongan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh, maaf, ternyata sebelum ditutup doa, kita diberi kesempatan membantu saudara kita yang di Sumatera. Ikut sedekah ya, semampunya. Bismillah sambil kita baca Fatihah, ayat kursi sambil sedekah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
menakdirkan kami bisa berkumpul. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan ampunan. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Sebanyak apapun, setelah apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Selamatkan orang tua kami, ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya. Jadikan ahli surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan sungguh-sungguh. Ampuni ya Allah semua dosa kami kepada keluarga kami, khususnya kepada pendamping hidup kami, juga kepada anak-anak kami. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah, anak-anak yang soleh-solehah, keluarga ahli ibadah, keluarga yang doanya Engkau ijabah. Cukupi keluarga kami dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, kumpulkan keluarga kami di dunia mulia. Andai aja memisahkan, kumpulkan keluarga kami di surga. Jangan satu pun jadi ahli neraka. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmat iman, nikmat beramal soleh, nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khotimah. Ya Allah, berikan ketenangan bagi yang hidupnya selalu gelisah. Bayarkan yang sedang dililit hutang, ya Allah. Bukakan rezeki hanya yang halal barokah. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan jalan keluar jamaah yang sedang dihimpit masalah. Undang jamaah ini ke Baitullah, ya Allah. Sempurnakan Islam kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahi majelis ini, tempat ini, lingkungan ini. Kumpulkan kelak kami semua di surga, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di medsos saja ya. Untuk kalian tidak, setiap pagi ya, pilih saja yang mana saja ada. Mudah-mudahan manfaatkan teman pergi ya, dan bapak-bapak sesepuh, ibu-ibu luar biasa ini. Saya baru lihat jamaah sebanyak ini di pasar masjid yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, Bapak boleh duduk dulu, boleh duduk, silakan. Nanti kita dokumentasi dari depan, ya. Ayo, oke, duduk aja. 1, 2. Lihat kamera, 1, 2, 3. Bagus, harusnya dari atas deh, naik ke atas nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak ayah bunda semuanya. Semoga semua selalu sehat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah semuanya, khususnya juga dari Sai School yang sudah hadir bersama kita semuanya. Jazakumullah khairan kepada AA. Ya. Baik ayah bunda semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah semuanya dan informasi tentunya KPI Darut Tauhid Bandung yang melayani dengan hati lembaga penyelenggaraan haji dan umroh ya. Silakan nanti bisa menghubungi sahabat-sahabat kita yang ada di stand di depan
Kami ucapkan terima kasih banyak.